Pengertian akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata akoda yaitu akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian secara istilah. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Karena akidah ini adalah keyakinan, maka ia bisa benar dan bisa salah. Akidah yang benar hanyalah akidah Islamiyah. Pengertian akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan menjadi keyakinan kuat tanpa keraguan, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana disepakati oleh salafus salihin. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus As-Salikin 450-3, bahwa seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan tauhid, akidah, baik kabar tentang Allah sebagai Sang Pencipta, perintah untuk beribadah kepadanya sebagai Sang Ilahi, maupun perintah dan larangan. Sebagai bentuk kesempurnaan tauhid, serta balasan orang yang bertauhid dan yang menyelisihinya. Nama lain akidah Islamiyah at-tauhid, yang bermakna mengesahkan atau mengakui dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak selain Allah. Sebagaimana maksud kalimat syahadat yang pertama. 2. Al-iman, yang bermakna ucapan, lisan, dan perbuatan tubuh atau keyakinan dan perbuatan. 3. As-sunnah. Makna sunnah di sini berbeda dengan makna dalam fikih. 4. Usuluddin atau pokok agama. Pokok-pokok akidah Islam. Rukun iman adalah salah satu dari pokok akidah Islam, dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi sebagai berikut. Fakhbiruni anil iman qala an billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, beritahulah kami wahai Rasulullah tentang iman. Nabi menjawab, engkau percaya kepada hanya Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta kode dan kodarnya. Dari keterangan di atas dapat dirumuskan ke dalam 6 garis besar sebagai pokok akidah dalam Islam, yakni 1. Iman akan Allah, 2. Iman akan malaikat-malaikatnya, 3. Iman akan kitab-kitabnya, 4. Iman akan adanya hari akhir, 6. Iman akan qadar dan qadar. Keenam hal tersebut di atas adalah sebagai landasan pokok dan menjadi suatu kewajiban bagi penganut agama Islam untuk mempelajari dan mengetahui serta meyakini uraiannya sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk poin iman akan Allah akan dibacakan oleh Renata Aura. Iman akan Allah. Urutkan rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun ini ada di urutan paling awal karena bisa dikatakan rukun ini adalah dasar atau pondasi dari rukun-rukun iman yang lainnya. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah esa atau satu. Allah tidak beranak maupun diperanakan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang layak dan patut disembah. Seorang yang beriman harus percaya pada sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Beriman kepada Allah juga berarti mengimani atau meyakini bahwa seluruh alam semesta berisi isinya ini adalah ciptaan Allah. Iman akan malaikat-malaikatnya. Rukun iman kedua adalah beriman kepada para malaikat. Malaikat sendiri adalah juga termasuk makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan tidak dianugerahi nafsu karena tidak ditakdirkan memiliki nafsu. Maka malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Jumlah malaikat sendiri ada banyak sekali, namun minimal malaikat yang harus
diimani umat Islam ada 10. Berikut ini 10 nama malaikat yang harus diimani umat Islam beserta tugasnya. Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu. Mikail memiliki tugas menyampaikan atau membagikan rezeki. Israfil bertugas meniup sangkakala kelak di akhirat zaman. Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Munkar sebagai malaikat yang menanyai di dalam kubur. Nakir punya yang sama dengan Munkar, yaitu menanyai di alam kubur. Rokib sebagai pencatat segala amal kebaikan. Atid sebagai pencatat segala amal keburukan. Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Ridwan adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Iman akan kitab-kitab Allah. Ajaran-ajaran Allah ini tertulis di dalam kitab-kitab Allah, sedangkan kitab-kitab Allah ini diturunkan kepada para nabi dan rasul, melainkan perantara malaikat yang menyampaikan wahyu dari para nabi dan rasul tersebut. Ajaran Allah sampai kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Ajaran Allah yang tertuang dalam kitab-kitab ini harus diamalkan dan disampaikan secara utuh tanpa kelalaian. Kitab-kitab Allah, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan dan disampaikan kepada Nabi Musa, kitab Injil disampaikan kepada Nabi Isa, terakhir ada Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi sekaligus Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan memaparkan poin keempat, yaitu mengenai iman akan Rasul-Rasulullah. Setiap umat Islam harus meyakini bahwa para nabi dan rasul sejatinya adalah hamba sekaligus utusan Allah untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan peringatan untuk para umat. Adapun nabi dan rasul memiliki perbedaan. Seorang nabi belum tentu sebagai rasul, sedangkan seorang rasul sudah pasti merupakan seorang nabi. Seorang nabi mendapatkan wahyu dirinya sendiri dan keluarganya. Berbeda halnya dengan seorang rasul yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan umat pada masanya. Berikut ada nama-nama nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Nisa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW. Lalu untuk poin kelima, mengenai iman kepada hari akhir. Hari kiamat adalah salah satu hari yang banyak didustakan atau diingkari oleh sebagian besar umat manusia saat ini. Sebagai orang Islam, sudah menjadi kewajiban untuk beriman dan percaya bahwa hari kiamat memang benar adanya. Meyakini hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang harus diyakini kedatangannya kelak, sebagai peringatan umat muslim agar senantiasa beribadah dengan baik. Hari kiamat juga sering dikenal sebagai hari pembalasan. Hari pembalasan dalam hal ini adalah harus mempertanggungjawabkan semua amal yang sudah diperbuatnya semasa hidup. Pada hari kiamat, semua bagian dari alam semesta ini akan hancur. Lalu untuk hari kiamat terbagi menjadi dua, kiamat kubro dan kiamat subro. Kiamat kubro atau kiamat besar, kejadian kiamat itu sendiri yang mana seluruh alam semesta hancur beserta isinya. Tanda hari kiamat kubro akan datang adalah kedatangan Dajjal, Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, disusul datangnya Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Lalu untuk kiamat sugro atau kiamat kecil, munculnya bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Lalu selanjutnya poin mengenai iman kepada koda dan kodar. Koda sendiri pengertiannya adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya meliputi kehidupan, kematian, dan kebaikan. Ketetapan ini tertulis dalam kitab yang disebut Lahulul Mahfuz. Tidak ada yang tahu waktu tidaknya ketetapan kode ini. Sedangkan kodar memiliki arti kepastian atau ketentuan. Sifat kodar adalah pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah. Baik koda maupun kodar saling berkaitan. Keduanya memiliki makna ketetapan yang langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Lalu selanjutnya kami membuka ruang untuk sesi tanya jawab dengan dua sesi. Sesi pertama dibuka untuk 3 pertanyaan dan sesi kedua dibuka untuk 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mau bertanya dong?
Iya, boleh. Perkenalan dulu nggak? Boleh. Ya, nama saya Muhammad Hoirul dari kelompok 11. Mau nanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya ditampung dulu ya. Saya mau bertanya. Iya, boleh. Saya Meli Sakina dari kelompok 4. Bagaimana pemahaman tentang hari kiamat memengaruhi keyakinan seorang muslim?